ya. Kita bacaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu. Sayap kupu-kupu ya, dengan sayap kelawar merupakan contoh. Ini kita membahas tentang evolusi ya. Jadi ada istilah namanya analogi ya. Di dalam evolusi itu ada pembahasan tentang analogi dan homologi. Analogi ya, itu dilihat dari dia memiliki fungsi yang sama ya. Fungsi yang sama ya. Kemudian tapi struktur berbeda. Ya, contohnya, misalnya ini adalah analogi contoh kasus misalkan antara sayap kupu-kupu ya, sayap kupu-kupu ya, itu dibandingkan dengan ya, ini contohnya misalkan sayap kelelawar, ya, sayap burung. Kalau dilihat fungsinya sama, karena sama untuk terbang, untuk bergerak ya, untuk terbang ya. Tapi kalau dilihat strukturnya berbeda ya, antara sayap kupu-kupu dengan sayap kelelawar. Dia berbeda strukturnya, tulangnya gitu ya. Itu namanya fungsi analogi. Ya. Jadi strukturnya berbeda tapi fungsinya sama. Sayap kupu-kupu dengan sayap burung juga sama analogi. Beda dengan analogi, ya, homologi. Kalau homologi, istilahnya itu fungsinya berbeda tapi strukturnya sama. Ya. Homologi. Ya, dalam evolusi ada istilah analogi dan homologi. Gimana? Kalau jadi kalau homologi itu dia fungsinya berbeda, tapi strukturnya sama. Sama dilihat dari apa ya? Kalau dilihat ya, misalkan tangan manusia, ya, tangan manusia dilihat strukturnya ada bagian lengan atas, ada pengumpil sama hasta kan, tuh. Sama juga dengan burung ya, burung juga dilihat strukturnya sama, ada bagian lengan atas, ya, kemudian ada pengumpil dan juga hasta. Begitu juga dengan gajah, dilihat strukturnya sama, tapi fungsinya kan berbeda. Burung sendiri dia untuk terbang, ya. Tangan manusia untuk memegang ya. Kalau gajah ya untuk bergerak ya. Kaki depan terutama ya, kaki depan gajah, kaki depan kuda. Ya. Ini pembahasan tentang homologi. Ya. Nah satu lagi, ya, ada pembahasan istilah namanya evolusi ya, konvergen sama divergen ya. Jadi pembahasan evolusi konvergen dan divergen. Apa itu evolusi konvergen ya? Jadi evolusi konvergen itu tidak memiliki hubungan kekerabatan tapi berevolusi menjadi sama. Ya. Jadi kerabatannya sebenarnya tidak memiliki kerabatan tapi kemudian mengalami evolusi menjadi sama. Itu konvergen. Divergen gimana? Divergen memiliki hubungan kekerabatan tapi berevolusi menjadi berbeda. Ya. Misalnya ya nenek moyangnya makhluk hidup kan gitu ya, awalnya katanya dari dari nenek moyang sama, dari ikan, kemudian ikan berevolusi menjadi manusia, kemudian menjadi reptil dan sebagainya. Ini istilah evolusi konvergen dan divergen.
Ya, jadi nomor 1 jawabannya adalah tadi yang diminta analogi ya. Jadi silakan kuku dengan sayap kelelawar gitu ya. Kuku dengan sayap kelelawar itu dia termasuknya analogi. Kalau struktur vestigial itu agak susah ya. Kayak misalkan apa? Tulang ekor pada manusia. Misalnya manusia dulu berkembang dari ekor ke keras. Oke, soal nomor 1. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Zat-zat berikut yang sudah dapat dihasilkan dengan bioteknologi ya. Jadi bioteknologi itu kan masih ingat ada 2 macam. Ada bioteknologi konvensional, ada bioteknologi modern gitu ya. Ini bisa masuk keduanya. Nah, kebetulan di sini semuanya bioteknologi yang modern nih. Ya. Antibody, contohnya apa bioteknologinya? Ya. Antibody bisa nggak? Bisa ya. Antibody monoklonal. Ya, contohnya antibody monoklonal kan, itu merupakan bioteknologi fusi sel. Fusi sel, antibody monoklonal. Apalagi insulin itu masuk rekayasa genetika. Buatan hormon insulin. Oke. Bioinsektisida ya, penggunaan mikroorganisme. Basmi hama untuk basmi hama. Oke. Kemudian terakhir adalah vaksin influenza. Sama. Baik, ya ini untuk mengobati virus ya. Jadi yang tidak tepat adalah testosteron. Testosteron apa sih? Testosteron itu kan hormon yang dihasilkan oleh dihasilkan oleh panjat kelamin yang namanya testis kan ya. Ini ya. Jadi ini urutannya ya. Jadi maksudnya perintah dari hipofisis untuk menghasilkan LH sama FSH itu juga akan memerintahkan testis menghasilkan hormon testosteron. Dan hormon testosteron sendiri fungsinya untuk salah satunya pematangan sperma, dan yang kedua pembentukan sifat kelamin sekunder pada pria, misalnya tumbuh kumis, tumbuh jambang, jakun dan sebagainya ya. Ini termasuk peran testosteron, dan testosteron itu bukan bagian penghasil testosteron, bukan bagian dari produk bioteknologi. Karena di dalam soal yang diminta kecuali. Lanjut kita ke soal selanjutnya. Nomor 3. Organel pada sel eukariotik, gitu ya, ingat ya. Pada kelompok eukariotik itu memiliki banyak organel. Kalau sel prokariotik itu hanya 2 sel. Yang memiliki 2 lapis membran DNA, memiliki 2 lapis membran, kemudian memiliki DNA, ribosom, dan terlibat dalam oksidasi makanan. Nah, ini fungsinya saja kita lihat nih ya. Oksidasi makanan itu kan fungsi dari mitokondria ya. Ini ya. Jadi kalau dilihat strukturnya bentuknya seperti sosis lonjong. Terdapat pada semua sel eukariotik aerobik ya. Karena memang fungsi mitokondria ini nanti terlibat dalam respirasi aerob ya. Kalau respirasi anaerob dia tidak melibatkan mitokondria. Organel bermembran ganda
bagian dalamnya berlekuk-lekuk membentuk namanya struktur kristae. Matriksnya isinya itu ada air, protein, ion-ion, sitokrom, DNA, RNA, dan juga ribosom. Fungsinya untuk respirasi aerobik atau oksidasi zat makanan dia. Panen energi atau ATP di bagian organel mitokondria ini reaksinya. Ditemukan pada saat aktif jumlah mitokondrianya dia lebih banyak. Jadi organel yang dimaksud adalah mitokondria ya. Organel yang dimaksud adalah mitokondria. Kalau nukleus itu fungsinya untuk mengatur aktivitas sel dia. Kemudian kalau kloroplas dia terlibat dalam proses fotosintesis. RE kasar dia untuk produksi asam amino. Kemudian RE halus untuk menghasilkan lemak ya, sintesis lemak. Baik, ini untuk soal nomor 3 ya. Jadi yang dimaksud adalah mitokondria. Lanjut, perhatikan gambar anatomi tumbuhan jagung berikut. Ini anatomi yang dimaksud di sini adalah bagian daunnya ya. Secara berurutan reaksi terang dan reaksi gelap terjadi pada bagian ya. Jadi ini strukturnya ya. Ini pada daun hampir sama sebenarnya, cuma bedanya antara tumbuhan jagung tumbuhan monokotil ya. Kemudian bedanya tumbuhan monokotil sama dikotil ya adalah kalau dilihat dari sel ininya, sel mesofilnya ya. Sel mesofilnya kalau pada tumbuhan jagung dia hanya memiliki palisade, tidak memiliki jaringan bunga karang gitu ya. Jadi pada tumbuhan jagung, pada tumbuhan monokotil, kalau dilihat strukturnya dia tidak memiliki yang namanya jaringan bunga karang atau spons. Tapi kalau pada dikotil dia memiliki palisade dan juga spons. Jadi kalau kita kasih keterangan di sini ya, ada yang A itu bagian epidermis ya, epidermis atas kalau mau kita kasih keterangan. Kemudian yang B itu jaringan palisade ya, jaringan palisade. Kemudian yang C itu namanya seludang pembuluhnya. Kemudian yang D ini bagian silemnya. Yang E itu stomata. Nah, untuk reaksi terang dan reaksi gelap, reaksi terang itu pada tumbuhan jagung terjadi di bagian palisade ya. Bagian palisade. Dan reaksi gelapnya terjadi di bagian seludang pembuluhnya. Jadi melibatkan dua sel. Ini juga bisa, ini nih, ya. Sel mesofil dan sel seludang pembuluh dari tumbuhan jagung. Tumbuhan C4, maksudnya tumbuhan C4 ya. Contohnya di situ ada tebu, jagung, sama sorghum. Nah, jadi fotosintesisnya ini dia melibatkan dua sel ya. Di sini ada sel kan reaksi apa? Reaksi siklus C4 ya. Siklus ini dia. CO2 ini siklus tumbuhan C4. Jadi CO2 yang ada di atmosfer, ini CO2 atmosfer ya. Dari atmosfer, dari udara. CO2 dari udara masuk ke siklus C4, nanti akan menghasilkan juga CO2 nih. Nah, CO2 ini ya, CO2 yang dari siklus C4 baru dia masuk ke dalam siklus yang selanjutnya.
siklus Kelvin ya. Ini namanya sel mesofil. Ya. Ini sel seludang. Dulu. Artinya ini termasuk reaksi terang ya. Nah di sini reaksi gelap. Nah, ini C2 masuk nih siklus Kelvin. Nanti menghasilkan glukosa dan juga oksigen kan. Ya. Nah ini bedanya kalau pada tumbuhan C4 ya, tebu, jagung, sorghum. Kalau secara umum kan hanya di sel seludang, hanya di sel mesofil ya. Sama ini kan kalian tahu reaksi terang itu di bagian grana, ya. Kemudian reaksi gelapnya di bagian stroma kan, ya. Itu kalau pada tumbuhan secara umum. Tapi khusus untuk tumbuhan jagung sama sorghum, dia lebih spesifik ini. Ya. Sel mesofil reaksi terang, kemudian sel seludang membulu reaksi gelap. Mana yang ingin disesuaikan pada tumbuhan jagung. Sehingga pilihannya reaksi terang terjadi di organel atau di bagian jaringan B, yaitu sel mesofil atau palisada dalam hal ini. Kemudian reaksi gelapnya di sel seludang pembuluh yang C. Jawabannya pilihannya ya. Baik, ini kita lanjut. Oke ya, ini. Soal selanjutnya, pada sebuah persilangan generasi F2 menunjukkan bahwa rasio genotip dan fenotipnya sama. Masih ingat ya? Apa itu fenotip dan genotip? Genotip itu gennya. Kalau fenotip itu penampakannya. Misalnya begini. Sifat merah, kuning, hijau itu termasuk sifat fenotip. Tinggi, ya, pendek, besar, kecil, manis, masam itu termasuk fenotip. Genotip apa? Gennya. Misalkan warna merah dilambangkan dengan M besar, warna putih dilambangkan dengan M kecil, itu namanya sifat genotip. Nah di sini katanya rasio genotip dan fenotipnya sama, yaitu 1:2:1. Ya. Hal tersebut menunjukkan kasus persilangan. Ingat saja, kalau jumlah anaknya itu hanya 4 pada F2-nya, pasti persilangan monohibrid. Nah pernyataannya, monohibrid yang mana? Dominan sempurna atau yang tidak sempurna atau intermediate ya? Jawabannya adalah intermediate, ini contoh kasusnya. Kan? Persilangan dengan satu biji sifat beda. Contoh persilangan monohibrid intermediate antara mawar merah dengan mawar putih ya. Jadi orang tuanya genotipnya M besar merah, kemudian M kecil warna putih ya. M besar gametnya M besar ya, merah dalam hal ini. Putih M kecil kan. Temu persilangan yaitu M besar M kecil. Nah karena ini persilangannya intermediate, merah putih gennya sama-sama kuat ya. Jadi kalau intermediate itu gennya sama-sama kuat gitu. Kemudian menghasilkan sifat baru yaitu sifat pink atau merah muda. Itu generasi pertama F1-nya. Nah, F2-nya persilangan sama F1, pink disilangkan dengan pink ya. Kemudian gametnya M besar M kecil. Dilakukan persilangan, ketemu perbandingan M besar M kecil, M besar ini salah. Terusnya M kecil ya. Tulis. M kecil ya. M besar warna merah. Ada berapa? Hanya ada 1 ya. M besar M kecil pink, ada berapa? Ada 2 ya. Kemudian M kecil warna putih, ada berapa? Ada 1 ya. Jadi kalau perbandingan genot merah pink putih 1:2:1, genotipnya sama 1:2:1. Maka persilangan yang dimaksud adalah persilangan monohibrid intermediate atau tadi istilahnya monohibrid dominan tidak sempurna, dominasi tidak sempurna.
Dihibrid gimana? Dihibrid itu kehilangan dua sifat beda. Contohnya apa? Misalkan disilangan antara mangga buah besar rasa manis dengan mangga buah kecil rasa asam, gitu ya. Nanti perbandingan fenotipnya ya, kalau perbandingan fenotip ada dihibrid, fenotipnya 9 banding 3 banding 3 banding 1, dia jumlah anaknya totalnya ada 16 ya. Kalau genotipnya dia ada berapa macam genotipnya? Banyak dia genotipnya kan. Kalau kita kelompokkan gini, nanti ada yang dia B besar ya, M besar, strip nih. Ini B besar, kemudian M besar atau B besar, B kecil, M besar, M kecil, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang dikelompokkan gini, B besar, strip, M kecil nih. Ya, ada juga B kecil, M besar, strip. Yang terakhir ada B kecil, M kecil. Ya. Jadi kalau perbandingan fenotipnya, ini kalau genotipnya dia lebih banyak. Ya. Kemudian triptomeri, peristiwa tersembunyinya gen dominasi tidak bisa berpasangan dengan gen dominan lainnya. Ya. Area letal ini yang menyebabkan kematian ya pada individu ketika gennya itu dikatakan dia homozigot ya, baik homozigot itu dominan atau resesif. Ya, jadi pilihan soal nomor 5 ya jawabannya adalah monohibrid dominasi tidak sempurna. Kita lanjut soal selanjutnya. Oke. Reproduksi generatif ya. Bagi reproduksi generatif istilahnya reproduksi secara kawin ya, atau seksual istilahnya lah. Terjadi pada mikroorganisme dari kelompok Monera, dapat dilakukan ya. Monera itu kelompok bakteri ya. Contohnya kingdomnya Monera. Contohnya bakteri. Nah, bakteri dia bisa melakukan reproduksi ya. Reproduksinya 2 dia. Ada secara istilahnya itu ada aseksual ya atau vegetatif. Karena di situ pakai generatif, kita pakai vegetatif. Vegetatif apa? Contohnya pembelahan biner atau mitosis tanpa tahapan ya. Pembelahan biner dia dari 1 menjadi 2 ya. Nah, vegetatif generatif lengkap pembelahan biner. Nah, generatifnya ada 3 ya. Ada konjugasi gitu ya. Kemudian ada transformasi sama transduksi. Ada transformasi, konjugasi, transduksi. Oke, kalau transformasi itu masuknya DNA bebas secara langsung ya, tanpa perantara. Jadi di lingkungan ada DNA bebas masuk ke dalam tubuh bakterinya. Nah, di situ nanti akan ada rekombinasi DNA ya, yang satu dari DNA internal, yang satu DNA bebas. Kemudian konjugasi, pemindahan DNA melalui jembatan sitoplasma pili. Jadi ada 2 buah bakteri kemudian membentuk jembatan ya. Nah, kemudian masing-masing bertukar DNA. Yang satu lagi ada transduksi, pemindahan materi genetik dengan perantara virus. Ya, contohnya
pada kasus bakteriofag ya. Bakteriofag itu termasuk dalam reproduksi pada transduks. Nah, tadi di dalam soal yang minta reproduksi secara generatif ya, maka pilihannya adalah transformasi, konjugasi sama transduksi. Pilihannya 1, 2, dan 3. Kalau fertilisasi ini pada kelompok mamalia istilahnya. Maksudnya gini, ada pencampuran antara sel sperma dengan sel telur ya, nggak hanya mamalia. Tumbuhan juga bisa disebut sebagai fertilisasi. Artinya kalau pengertiannya ya, bertemunya sel telur dengan sel sperma atau pembuahan sama lain, fertilisasi. Baik, soal nomor 6 jadi pilihannya A ya. 1, 2, dan 3 yang benar. Lanjut ke soal selanjutnya. 7. Hal-hal berikut yang benar terkait dengan komunitas fitoplankton. Fitoplankton itu adalah termasuk kelompok tumbuhan. Jadi plankton dibagi dua. Ada fitoplankton tumbuhan, ada zooplankton. Nah, fitoplankton itu dia sifatnya sebagai produsen ya, karena dia tumbuhan. Di ekosistem perairan yaitu ya. Kalau kita lihat ekosistem perairan ya, fitoplankton itu karena dia produsen, dia pasti menempati urutan paling dasar dia dalam piramida makanan. Ya. Jadi fitoplankton dia sebagai produsen karena dia yang bisa melakukan proses fotosintesis. Ya. Nanti fitoplankton ini akan menjadi makanan buat zooplankton. Ya. Fitoplankton itu menjadi makanan zooplankton ataupun juga bisa langsung ke konsumen yang lainnya ya. Konsumen pertama maksud dalam hal ini misalnya apa, ikan hiu juga termasuk kan itu fitoplankton, dan juga dia makan fitoplankton juga zooplankton. Kemudian konsumen selanjutnya ya ikan-ikan kecil ya, ikan-ikan kecil dia akan memakan zooplankton kan. Kemudian ikan-ikan kecil akan dimakan sama ikan-ikan yang agak besar ya. Kemudian nanti ikan-ikan yang agak besar dimakan sama top konsumen ya, konsumen puncak dalam hal ini contohnya misalnya ikan hiu ya. Nah ini tingkatan piramida ya, atau produsen primer istilahnya ya. Konsumen pertama zooplankton, kemudian konsumen kedua, terakhir konsumen ketiga. Nah, ini kaitannya dengan zooplankton kan. Ini tanda makanannya kalau kita lihat ya. Jadi fitoplankton dia yang melakukan fotosintesis sebagai produsen, dimakan sama zooplankton, dimakan zooplankton yang sama ikan kecil, ikan sedang, ikan yang agak besar lagi sampai akhirnya ikan besar. Oke. Kemudian menyusun dasar piramida ekologi, iya dia benar karena dia sebagai produsen kan. Menyumbang produktivitas primer dalam ekosistem, betul tadi. Banyak ditemukan di zona apotik, jelas ya, karena dia sebagai produsen kan. Produsen itu kan artinya dia butuh cahaya matahari, artinya dia ditemukan di zonasi fotik ya, yang ada cahaya. Ya. Kemudian kelimpahannya dapat meningkat saat eutrofikasi, iya. Jadi eutrofikasi itu kan berarti istilahnya ini proses pengkayaan nutrisi atau bahan organik dalam air atau pencemaran air yang disebabkan oleh munculnya nutrisi yang berlebihan. Jadi bisa meningkat juga. Sehingga pilihannya adalah semuanya benar. Ini terkait dengan fitoplankton. Kita lanjut soal selanjutnya. Enzim ya. Enzim yang terdapat di usus halus tidak mencerna senyawa organik berikut. Nah, ya. Berarti kita lihat nih, enzim di usus halus itu ada apa saja ini ya. Nah, kalau kakak buat ada singkatannya. Usus halus. Enzimnya
ada istilahnya itu ya, males ya. Ini untuk maltase, kemudian amilase, lipase, laktase, erepsin, enterokinase, kemudian sukrase, tripsin. Ini ya. Itu bisa dilihat ya, maltase dia mengubah maltosa menjadi glukosa. Maltosa itu termasuk disakarida ya. Disakarida, kemudian glukosa itu monosakarida. Nah, glukosa itu langsung diserap ya. Tidak dicerna lagi glukosa, tapi dia langsung diserap dia. Jadi langsung diserap oleh manusia di dalam hal ini. Ya. Kemudian amilase, amilum ya. Amilum termasuk polisakarida. Maltosa termasuk disakarida. Jadi amilum akan diubah menjadi maltosa, maltosa baru diubah menjadi glukosa sama glukosa. Lipase itu untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol ya. Lemak sama asam lemak, dan gliserol itu langsung diserap. Kemudian laktase ya, laktosa disakarida akan dipecah menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, ini glukosa sama galaktosa karena dia monosakarida langsung diserap oleh tubuh kita. Kemudian erepsin itu pepton menjadi asam amino. Nah, asam amino ini yang langsung diserap ya. Pepton belum bisa, tapi asam amino langsung diserap karena dia termasuk bentuk sederhana dari protein. Kemudian enterokinase dia mengubah tripsinogen menjadi tripsin, dia mengaktifkan ya. Jadi enterokinase itu mengaktifkan enzim tripsin dan juga erepsin. Kemudian sementara tripsin mengubah protein menjadi pepton, protein diubah menjadi pepton, pepton baru berubah menjadi asam amino. Nah, sehingga kalau kita balik lagi ke soal tadi yang ditanyakan itu enzim yang terdapat di usus halus tidak mencerna senyawa berikut ya. Yang tidak dicerna adalah glukosa karena glukosa itu termasuk monosakarida, dia langsung diserap gitu ya. Langsung diserap untuk menjadi energi. Jadi pilihannya hanya nomor 4 saja yang benar, pilihannya dia benar. Pati itu termasuk polisakarida ya. Kemudian polipeptida termasuk protein contohnya, trigliserida termasuk lemak. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Bacalah dengan seksama pernyataan berikut dan pilihlah jawaban yang tepat. Tubuh hewan salantrata itu termasuk hewan yang berongga ya. Bersifat triploblastik. Triploblastik itu dia memiliki 3 lapisan. Lapisan apa? Triploblastik itu 3 lapisan, ada ekto, kemudian meso sama endo ya. Ada lapisan ektoderm, kemudian mesoderm, kemudian endoderm. Kalau diploblastik cuma 2. Ekto dan endo saja.
Tubuh hewan selenterata terdiri dari dua lapisan epidermis dan mesoglea dan gastrodermis. Oke. Kita lihat ya penjelasannya. Ini kelompok selenterata. Yang pertama, tubuh simetri radial. Jadi dia bentuknya lingkar, radial ya, dibagi potong berapa saja bentuknya masih akan sama. Dipoblastik artinya memiliki dua lapisan, memiliki rongga gastrovaskuler, memiliki tentakel ya atau ibarat sebagai tangan dalam hal ini untuk menangkap makan mangsanya. Pada ujung terdapat kniloblast. Tiap kniloblast mengandung alat penyengat yang dinamakan nematokis. Pencernaan makanan secara intraseluler oleh gastrodermis diedarkan oleh rongga gastrovaskuler. Ada dua bentuknya, polip dan medusa. Ini contohnya ya. Ini contohnya adalah kelompok atau hidra ya. Jadi hidra dia memiliki epidermis paling luar, kemudian gastrodermis dalam. Nah, mesoglea itu bukan lapisan tapi seperti sekat saja. Jadi pilihannya untuk soal nomor 9 ini ya. Pernyataan pertamanya salah karena bukan trifoblastik, kalau kelompok selenterata harus dipoblastik. Kemudian pernyataan keduanya benar ya, epidermis, mesoglea dan juga gastrodermis. Epidermis, kemudian mesoglea dan juga gastrodermis. Jadi pernyataan pertama salah, pernyataan keduanya benar, pilihannya adalah delta. Oke. Terakhir ya. Bacalah dengan seksama pernyataan berikut dan pilihlah jawaban yang tepat. Selama fase S itu fase sintesis ya. Ingat dalam reproduksi sel ya ada interfase itu dibagi menjadi 3 fase ya. Ada interfase bagi jadi G1 S sama G. Selama fase S siklus sel somatik, jumlah DNA di dalam sel mengganda namun poliploidinya tetap. Pernyataan kedua, pembentukan kromosom terjadi fase S siklus sel somatik. Ini penjelasannya. Ini fase S ya. Jadi fase S ciri-cirinya terjadi replikasi, penggandaan atau duplikasi DNA dan juga ada sintesis protein, dalam hal ini protein histon ya. Jadi dua hal ini. Selesai fase S ditandai dengan, maksudnya ketika fase S selesai masuk ke fase G2 gitu ya. Itu ditandai dengan menggandanya jumlah DNA 2 kali lipatnya. Tapi dikatakan masih dalam poliploidi sel yang tetap ataupun sama ya. Adanya duplikasi DNA kemungkinan terjadinya duplikasi kromosom berlangsung selama 35 sampai 45% dalam siklus interfase. Tapi perlu diketahui ya, terbentuknya kromosom ini gitu ya, itu bukan di fase S ya. Tapi di sini nih ya, profase. Dia masuk ke dalam tahapan mitosis ya. Karena kan nanti dalam interfase, setelah interfase baru masuk ke tahapan selanjutnya kan. Ini tahap nomor 1, kemudian nanti yang kedua itu ada namanya mitosis. Nah, mitosis ada tahapannya profase, metafase, anafase, kemudian akhir telofase. Nah, yang ketiga itu ada namanya tahapan sitokinesis. Jadi sitokinesis itu di luar dari tahapan mitosis. Apa sitokinesis? Pembelahan sitoplasma. Oke, ini ya. Jadi pilihannya untuk soal terakhir nomor 10 adalah pernyataan pertamanya benar, maaf, ya, yaitu fase S siklus sel somatik jumlah DNA di dalam sel mengganda namun poliploidinya tetap bersama. Kemudian pernyataan keduanya salah karena pembentukan kromosom itu di profase ya. Benang-benang kromatin memendek dan menebal, terbentuklah namanya kromosom. Baik, sampai di sini mungkin untuk pembahasan soal pelatihan. Ada yang sampaikan atau yang tanyakan? Silakan. Sebelum kita lanjut ke soal
yang kedua ya, problem set. Ada yang sudah mencoba mengerjakan problem set 6? Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau tidak kita lanjut ke soal problem set. Ini problem set tapi tidak semuanya bisa kita bahas ya. Mungkin yang pilih-pilih dulu saja di kalau problem set. Sepertinya yang hitung-hitungan penting. Di download dulu mungkin soal problem setnya. Kalau ingin jelaskan ke sini saja. Soal nomor ini soal nomor 3 ya. Sudah download. Diketahui 16 orang albino, soal nomor 3. Oke, diketahui albino ada 16 ya. Jumlah populasi ada 100. Yang ditanya persentase normal heterozigot, persentase normal heterozigot. Baik, ini ya. Nah, ini kita pakai rumus hukum Hardy-Weinberg ya. Di sekolah sudah belajar mungkin ya. Ini yang pakai rumus hukum Hardy-Weinberg ya. Jadi ini diumpamakan ya. Masih ingat albino itu kan dia kalau bicara genotip ya, genotip itu kan A kecil nih, atau istilahnya di situ pakainya Q kuadrat gitu ya. Nah, dari sini kita bisa mencari A atau mencari Q ya. Jadi dari data yang ada ya, kita ketahui albino ya, Q kuadrat sama dengan 16 ya, jumlah penderita per jumlah populasi 100 gitu ya. 100 itu berapa tadi sih? Maaf, 10.000 Pak. 10.000, maaf ya. Kemudian Q sama dengan akar ya, diakarkan yang untuk menggunakan kuadratnya 16 per sama saja gini ya, 10 pangkat min 4 ya. Q sama dengan 0,04 ya. Ketemu nih Q-nya 0,04. Di situ kan ada rumus P plus Q sama dengan 1 ya. Maka P sama dengan 1 min Q. Kita kan 1 dikurang 0,04 sama dengan 0,96. P ketemu, Q ketemu. Yang diminta adalah normal heterozigot, atau dalam hal ini berarti dia kan 2 A besar A kecil ya, atau sama dengan 2 P Q. Kita masukkan ke sini ya. 2 P Q dikali, karena dimintakan dalam bentuk persen ya, kali 100% ya. 2 dikali P-nya 0,96 dikali Q-nya 0,04 dikali 100%. Ketemunya berapa? Nah, dari jawaban tadi ya. Nah, kalau dicari 0, berapa? Maaf, 7,68%. Nah, ini untuk soal nomor 3. Jadi dari data yang didapat ya, kita cari pertama adalah Q dulu ya. Kemudian cara nyari Q ini. Kemudian ketemu Q, pakai rumus P plus Q sama dengan 1, ketemu P, tinggal dimasukkan. Oke, itu soal nomor 3. Terakhir mungkin ya. Soal selanjutnya ini
penting juga. Oke, soal nomor 4. Diketahui jumlah populasinya ada 100 ya. Kemudian 9 orang bergolongan darah O ya. O ada 9. Kemudian 7 bergolongan darah A. Golongan darah A dengan 7. Yang ditanya di dalam soal bergolongan darah B homozigot dan heterozigot ya. B homozigot dan heterozigot. Nah, kita untuk mencari soal seperti ini pakai rumus lagi ini ya. Alel ganda dia ya. Jadi dimisalkan di sini ya. Ini termasuknya Q kuadrat ya. R kuadrat. Ya. Atau istilahnya situ IO alelnya ya. Karena kan disebutkan P sama dengan alel IA. Kemudian Q dengan alel IB. R sama dengan alel IO. Makanya golongan darah O kan IO kan ya. Nah, golongan darah A ada 2, dia bisa IA, dan IO. Makanya tapi kita nggak bisa nyari kan, nggak bisa nyari alel A-nya. Yang bisa kita cari adalah alel IO, yaitu R kuadrat kan, R kuadrat sama dengan jumlah golongan darahnya yaitu 9/100. R sama dengan akar 9/100, akar ketemunya 0,3 ya. Atau ini kan IO. Nah, selanjutnya apa yang kita bisa cari lagi? Alel apa lagi? Nah, kita bisa nyari alel IB ya. Karena di sini ketahui golongan darah O sama A, yang bisa kita cari alel IB. Nah, IB ya. IB atau di sini istilahnya Q kuadrat ya. Ini IB ya. Q kuadrat. Q kuadrat rumusnya itu 1 dikurang akar golongan darah O ditambah golongan darah A per jumlah populasi. 1 dikurang 9 ditambah 7 100 ya. 1 dikurang akar ini 16. Aduh 10 pangkat ini 2 ya. 1 dikurang 0,4 ya. Sama dengan ketemunya 0,6 ya. 0,6. Nah, ketemu 0,6 Q kan, ini untuk Q kuadrat, Q aja ya. Lanjut, sudah ketemu Q sama R, maka P plus Q plus R sama dengan 1, maka P sama dengan 1 min Q min R. 1 dikurang 0,6 0,3 dengan 0,1 ya ketemu. Tinggal dimasukin ke ini. Yang diminta B homozigot, berarti kan IB ya. IB kan berarti ini nih. Rumusnya adalah Q kuadrat ya. Perhatikan Q kuadrat sini ya. 0,6 kuadrat dikali
100 jumlah populasinya. Ketemu berapa? 36 ya. 36. Ya, ini yang pertama. Yang kedua juga sama. Jadi kita heterozigot berarti 2P Q dikali 100. Maka 2 dikali P-nya tadi 0,1 dikali Q-nya 0,6 dikali 100. Juga sama nih, ketemunya 36 ya. Banyak kegiatannya untuk soal 4 D ya, 36 dan 36. Baik, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Kita akhiri membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.